Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat informasi terkait. Kecemasan adalah respon emosional terhadap penilaian yang menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, takut, tidak tentram dan disertai berbagai keluhan fisik. Hal semacam ini dapat terjadi dalam berbagai situasi kehidupan maupun gangguan sakit. Rasa cemas adalah bagian dari emosi normal manusia. Semua orang hampir bisa dipastikan pernah mengalami apa yang disebut rasa cemas, gelisah, khawatir, dan panik. Tetapi rasa cemas ternyata bisa menjadi gangguan yang sangat parah dan berpengaruh terhadap kesehatan. Namun, walaupun demikian ada yang perlu kita cemaskan dalam kehidupan kita setiap saat. Bagaimanakah penjelasannya mengenai hal ini? Simak penjelasannya, hanya ada di channel informasi terkait. Budayakan menonton hingga akhir agar mendapat ilmu bermanfaat. Bagi Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, sempatkan untuk berteman dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng, agar Anda tidak tertinggal setelah kami update video terbaru. Kita mengajak merenungi 5 hal yang sangat pantas untuk selalu dicemaskan. Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan, yaitu 1. Tentang ibadah yang dikerjakan. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ibadah kita taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya? Apakah ibadah yang kita laksanakan selama ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Jangan-jangan ibadah selama ini hanya sekedar melepaskan kewajiban, atau hanya ingin mengharapkan pujian dari manusia. Dengan rasa cemas inilah, kita akan selalu untuk memperbaiki ibadah kita, supaya diterima oleh Allah. Hidup manusia di dunia adalah hanya beribadah pada Allah. Lalu apa gunanya, jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. 2. Dosa-dosa yang dikerjakan. Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau larangan agama. Yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah, sudah berapa banyakkah dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Terkadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal, semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. 3. Surga dan neraka. Surga adalah tempat yang disediakan bagi orang yang taat, yang berisi kenikmatan yang tidak ada bandingnya di atas dunia ini. Sedangkan, neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan, yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Surga dan neraka adalah ketetapan dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada 2 tempat, itulah tempat kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah pelajaran berharga yang harus kita ingat baik-baik. Masa lalu adalah masa yang tidak akan kembali lagi, sedangkan masa depan adalah masa yang akan datang, atau masa yang tidak pernah kita ketahui.
walaupun hanya 1 detik yang akan datang. Untuk itu, setiap hari kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui setiap sholat kita untuk senantiasa diberikan petunjuk menapaki jalan yang lurus. 5. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua tindakan kita. Ridho menurut bahasa artinya rela, sedangkan menurut istilah, ridho adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa hukuman atau ketentuan yang telah ditetapkannya. Sikap ridho harus ditunjukkan baik ketika menerima nikmat maupun pada saat menerima cobaan. Dari semua hal yang kita lakukan dahulu, sekarang maupun yang akan datang, adakah kita yakin bahwa semua itu mendatangkan ridho Allah? Ataukah hanya hal sekedarnya yang tidak ada nilainya, atau bahkan membawa murka Allah? Kita perlu senantiasa memperhatikan apa yang sedang dan kita lakukan. Bisa jadi hal kecil yang kita lakukan dapat membawa nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nilai kebaikan maupun nilai keburukan. Sahabat seiman, sebenarnya dunia yang makin kita jauhi dan liang kuburlah yang makin kita dekati. 1 hari berlalu, berarti 1 hari pula berkurang umur kita. Yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tidak banyak orang yang mengenalimu, tetapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan, dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Sahabat, informasi terkait dari renungan di atas bahwa pentingnya untuk selalu ingat hal-hal yang kita cemaskan di dalam kehidupan. Terdapat unsur yang baik dan buruk. Terkadang ada pula sesuatu yang nampak baik tetapi sebenarnya buruk. Karena itu, bahwa umat Islam harus melakukan kebiasaan sesuatu pada ajarannya, dan selalu menjalani kehidupan dengan hati-hati, serta selalu memilih jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, informasi terkait. Jangan lupa berbagi informasi menarik. Oleh karena itu, dengan cara Anda berbagi manfaat, ialah sebagian dari kebaikan buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.